Kak, seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, muqawwiril laili 'alan nahar, tazkiratal lidzabil qulubi wal absar, wa tabsiratal liulul albabi wal itibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah mempertemukan kita dalam tolab ilmi. Semoga apa yang nanti kita kaji, Allah membuka hati kita untuk mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah, terutama hidayah ilmu. Mudah-mudahan setelah kita paham, Allah pun menganugerahkan pertolongan dan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Monggo Dokter ya di. Ya. Kita mulai ke surat Yasin ayat 74 ya, lanjutannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 74. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka mengambil sesembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Mereka ini ini kemarin apa ini? Ini berarti orang kafir ini pasti ya. Kafir ya, orang yang musyrik yang mempersekutukan Allah itu. Ya. Ini kalau dikaitkan yang sebelumnya, jadi orang kafir itu kan dia lihat enggak tahu gitu dengan rahmatnya Allah yang sudah memberikan hewan ternak dan lain-lain, ya mereka masih tetap mengingkarinya dan mereka nyari sesembahan lain selain Allah. Ini untuk mendapat pertolongan ini mereka emangnya ngapain ya ini Ustazah ya? Begini, ketika waktu di dunia kan mereka itu yang mereka sembah itu adalah berhala-berhala. Ya namanya ya seperti yang kita ketahui selain Islam aja, yaitu yang mereka sembah adalah berarti berhala-berhala. Kemudian padahal waktu di dunia yang memberikan kelancaran dalam rezeki, kemudian hewan ternak apapun yang mereka miliki itu adalah yang memberikan adalah Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi tiba-tiba mereka itu yang mereka sembah bukan Allah gitu. Nah, kemudian mereka menjadikan selain Allah itu sebagai sembahan supaya si berhala-berhala itu dicanangkan oleh mereka bisa menolong ketika mereka sudah mati. Ini konteksnya saat sudah di akhirat ya ini ya. Betul, konteksnya ke situ. Tapi nanti apa yang terjadi? Karena masalahnya apa? Itu merupakan adalah hayalan atau angan mereka saja, angan-angan mereka saja. Sebagaimana silahkan dibuka di surat apa ya, An-Nisa, Baqarah. Mereka itu menginginkan bahwa menuduh orang Yahudi menuduh kepada orang Nasrani bahwa kamu tidak memiliki sesuatu, bahkan orang Yahudilah yang akan masuk surga. Begitu pula orang Yahudi mengatakan kepada orang Nasrani, kamu tidak memiliki apa-apa sesuatu pun. Maka seandainya kamu mengikuti agama kami, maka kamu akan masuk surga. Maka kata Allah itu bukan seperti itu katanya. Ya, monggo keterangannya silakan Dokter Dia barangkali bisa dibuka. Di ini suratnya yang saya hafal keterangannya. Ila amaniyuhum, kecuali itu merupakan angan-angan mereka. Di indeks barangkali ada indeks ila amaniyuhum. Ila amaniyuhum, kecuali angan-angan mereka. Al-Baqarah 11 ini kah? Bukan. Tika amaniyuhum kulhatu burhan. Iya betul itu. Al-Baqarah 111 ya, monggo. Ya. Ini ya. Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata sekali-sekali tidak akan masuk surga
kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Ya. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Oh, jadi ya. Pokoknya orang yang selain Islam, mereka berpedoman terhadap kitab-kitab yang memang mereka karang sendiri, tidak ada sumbernya dari Allah, maksudnya gitu. Iya. Kita kan sebagai orang Islam di dalam bertauhid pun disuruh oleh Allah, dan cara kita bertauhid pun mengikuti cara yang diajarkan oleh Allah, dipraktekkan oleh Rasulullah, maka kita melaksanakan apa yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah. Bahkan sampai doa-doa pun Allah sendiri yang mengajarkan kepada kita. Nah, dan ketika kita mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, maka Allah akan memberikan kabar gembira, yaitu berupa hadiah atau berupa pahala untuk kita, yaitu surga. Nah, surga itu surga yang betul-betul yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ketika si orang-orang selain Islam tadi, apapun yang mereka katakan nanti setelah kematian itu, dan dia berharap kepada sesembahannya itu supaya menjadi penolong, tapi ternyata dia tidak bisa menolong. Bahkan mohon maaf, di dunia pun diajak bicara kan tidak ngaruh gitu. Bahkan istilahnya mohon maaf ya, kalau menurut saya itu seolah-olah gini ya, seperti dia membuat bangunan, beli semen, beli bahan-bahan baku untuk membuat berhala tersebut. Setelah itu kemudian mereka pahat, mereka lukis, kemudian udah gitu disimpan di suatu tempat, terus dikasih aksesoris apa-apa, sudah gitu mereka menyembahnya. Kan keliru banget. Kalau menurut logika kan seharusnya berhala itu yang harusnya mengabdi kepada pembuat tadi. Ya, itu dokter bagaimana, Dok? Iya. Gua ya mereka ini ya. Makanya itulah kesombongan mereka, karena mereka jauh dari aturan Allah. Oke. Ya, siap. Sudah. Lanjutnya ya. 75. Ya, monggo. Bentar ya. Enggak. Ya. Wiwin aja langsung. Mereka sesembahan itu tidak dapat menolong mereka, padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan itu. Iya. Jelas lagi ya, ini lebih jelas lagi. Iya. Ya aneh banget kan tuh, kayak boneka padahal ya Ustazah ya. Iya. Kan Itu misalnya semua adalah benda mati. Makanya kan itu semua benda mati, dan yang membuat itu pun mereka memanggil orang untuk mendesain mereka dibagus-bagus, dicantik-cantik, Masya Allah, dikasih pernik-pernik dan lain sebagainya, udah gitu disembah. Kan itu ya udahlah, gimana? apa ya? Monggo. Ini kalau kita bukan karena kami ini bukan karena saya ini orang Islam ya, tapi kalau melihat seperti ini dipikir-pikir iya ya, bikin-bikin sendiri sesembahan itu, disembah-sembah sendiri, dijaga-jaga seperti itu, rasanya memang nggak masuk akal gitu loh. Ya. Tapi kenapa mereka itu kok nggak mikir ya? Apa karena ya itu sudah ditutup panca indera mereka dari kanan kiri dan sebagainya sampai mereka enggak iya. Yang di ayat sebelumnya itu kan ditutup semuanya kan pintu-pintu pemahamannya mereka.
Yang mohon maaf, yang pertama membelokkan kepada mereka itu kan istilahnya kalau bahasa kita itu kan kiainya mereka, sesepuhnya mereka, atau para pendetanya mereka. Nah, yang paham banget tentang kitab-kitab terdahulu, Taurat atau Injil kan otomatis pendeta-pendetanya mereka yang paham. Tapi karena ada hal hasud di dalam hatinya, kan di dalam Taurat ataupun Injil pun sudah diterangkan bahwa akan hadirnya Nabi Muhammad sebagai utusan yang terakhir dan membawa kitabnya itu Al-Quran sudah jelas. Nah, maka mereka karena kenapa Nabi terakhir, Rasul terakhir itu bukan dari kalangan kami, katanya gitu. Jadi itu ada unsur hasud di dalam hati mereka, sehingga mereka itu membuang kalimat yang menunjukkan sifat kerasulan Nabi Muhammad. Akhirnya yang nampak itu dirubah oleh mereka itu sesuai dengan hawa nafsu dan keinginan hati mereka. Akhirnya ya beginilah sampai sekarang realitanya. Hasud itu apa, Ustazah? Hasud itu dengki. Hasud itu dengki. Hasad ya. Ya, hasad. Ya, hasad ya, hasad. Oke. Iya. Lanjut. Iya. Siapa sekarang? Mbak Susi? Oh ya, Susi. Ya. Yasin ayat 76, maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau Muhammad bersedih hati. Sungguh kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Artinya, Bu Susi bagaimana? Jadi itu cara Allah menghibur Muhammad Nabi Daya saat itu supaya untuk tidak bersedih terhadap perlawanan yang dilakukan oleh kaum jahiliyah, kaum kafir. Ya. Karena ini Allah menegaskan bahwa mereka mengetahui rahasia apa yang mereka berada di dalam hatinya mereka, ya. Ya, betul. Jadi ketika Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah, kemudian Rasulullah berdakwah menyampaikan wahyu tersebut, maka banyak orang-orang yang menentang, bahkan mengolok-olokkan Nabi Muhammad, bahkan Nabi Muhammad pun dituduh sebagai orang gila, sebagai tukang sihir, sebagai tukang syair yang ya udah apa aja dilemparkan ucapan-ucapan kotor kepada Nabi Muhammad. Maka ketika mereka responnya negatif terhadap wahyu yang diberikan oleh Allah, maka Rasulullah ya mohon maaf secara manusiawinya kan kita pun sedih seandainya tidak diterima oleh masyarakat. Cuman ya memang itu apapun yang masalah berkaitan dengan hidayah itu merupakan hak Allah. Maka Rasulullah sendiri tidak bisa membuka hati mereka untuk bisa menerima hidayah tersebut. Akhirnya Rasulullah seolah-olah merasa sedih, maka ini penghibur dari Allah, maka janganlah kamu ucapan-ucapan mereka yang menyakiti hati kamu, jangan sampai kamu membuat sedih. Karena apa yang dilakukan oleh mereka, baik yang nampak secara lahir ataupun di dalam hati mereka, semuanya Allah tahu, dan tentunya Allah akan menghisab kepada mereka di hari kiamat. Monggo. Ustazah, ya, ini ya. Saya berpikir seandainya itu Nabi Muhammad SAW itu di Indonesia, kemungkinan kan tidak mengalami perlawanan seperti orang kafir yang di Arab ya. Orang Arab kafir itu kan tengil, wis pokoknya pokoknya nggak bisa diucapkan ya. Mending orang Indonesia. Nah itu bagaimana? Sepertinya kok ada proses mencerdaskan atau membuat pengujian sehingga wahyu atau Islam yang dibawa Nabi Muhammad itu betul-betul teruji di situ, apa begitu ya Ustazah? Ya, Ibu kan berpandangan yang Ibu katakan itu
istilahnya tidak mungkin akan terjadi kan gitu. Itu kan hanya apa namanya Bu? hanya perbandingan gitu ya. Studi banding kalau umpamanya Nabi Muhammad turunnya di Indonesia bagaimana? Ya mohon maaf. Karena kan kita pun memang paham yang paling tengil, yang paling jahat dan seburuk-buruknya itu jahiliyah pada waktu itu, maka Rasulullah diturunkan di situ untuk meredakan itu, maksudnya untuk mengajak mereka supaya maslahat, supaya selamat. Tapi ternyata begitu responnya. Nah, bagaimana seumpamanya Nabi Muhammad, karena ini kalimatnya memang tidak akan terjadi dan nggak mungkin terjadi, maka dalam jawabannya juga ya boleh jadi beriman, boleh jadi tidak beriman pula, gitu kan? Itu kan yang memberikan hidayah adalah Allah tetap. Jadi itu skenario-nya dari Allah ya memang ya Ustazah. Ya, nggak kita nggak bisa itu apa namanya nggak bisa memprediksi gitu, karena itu adalah hidayah dari Allah. Ternyata mohon maaf fenomena sekarang ya Ibu. Kalau Ibu perhatikan fenomena sekarang ketika mohon maaf seumpamanya Ibu sudah banyak mentadaburi Al-Quran sama Sunnah, apa yang terjadi di kita gitu di Indonesia. Padahal beliau-beliau ini kan mohon maaf cendekiawan dan beliau-beliau pun paham tentang Al-Quran dan Sunnah, tapi realitanya bagaimana? Saya nggak mau terlalu panjang. Bagaimana Bu Susi? Bagaimana Dokter Wiwin? Bagaimana bunda-bunda semuanya? Iya. Walau alam ya, ya sepertinya kan sudah memang dijaga ya. Ada ayatnya itu bahwa Allah Al-Quran itu memang Allah jaga langsung ya. Ya. Kami turunkan Al-Quran dan kami pula lah yang akan menjaganya. Nah, dengan cara Allah memberikan penjagaannya, Rasulullah menjelaskan di dalam hadis Muslim pun bahwa aku amanahkan kepada kalian, yang amanah tersebut adalah kitabullah itu. Jadi artinya tidak akan lusuh ketika kena panas dan tidak akan hancur ketika kena air. Artinya banyak orang-orang yang tahfidz di dalam Al-Quran, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, 30 juz itu, bahkan mungkin anak-anak pun sudah banyak yang hafal. Nah, itulah cara Allah memberikan penjagaan kepada Al-Quran. Cuman ironisnya, mohon maaf, di dalam mentadaburi Al-Quran kan banyak orang yang tidak paham arti daripada ayat demi ayatnya itu. Jadi yang bikin tidak barokahnya itu barangkali seperti itu. Dan bukan barangkali lagi, memang akan datang suatu zaman yang pada zaman itu, kata Rasulullah, akan datang suatu zaman yang pada zaman itu nanti Al-Quran ini hanya sampai tenggorokan. Artinya hanya sampai tenggorokan itu dia tidak mengetahui arti daripada kandungan ayat demi ayatnya itu. Sehingga Islam itu akan terkikis. Sehingga seseorang itu tidak paham apa arti sholat, apa arti zakat, apa arti puasa. Karena masalahnya tidak ditadaburi, tidak dipahami, maka akhirnya yaitu melalaikan isi. Ini maksudnya orang tahfiz hafal Quran itu belum tentu mentadaburi ya? Ya, belum tentu mentadaburi dan belum tentu paham. Kalau titik di situ, maka dari itu sangat bagus sekali tahfidz, kemudian diiringi dengan tadabbur. Walah, tak pikir kalau sudah hafal Quran itu sudah ya sampai tahu gitu. Ternyata enggak juga ya, hafal bisa hanya hafal saja ya. Ya bukan sekarang gini, terus paham gini, ya. Logikanya gini aja, Al-Quran itu kan bukan bahasa Surabaya gitu kan. Ketika kita membaca Al-Quran kan kalau tidak diartikan, tidak diterjemahkan kan kita tidak paham. Dan yang ada terjemahannya pun kalau tidak ada bimbingan untuk mananya pun tidak paham juga, gitu kan. Nah, maka dari itu thalab ilmi itu wajib bagi semua yang beranjak balik sampai dia diwafatkan oleh Allah. Gitu.
Jadi ketika kita membaca Al-Quran, itu sangat baik sekali, dan 1 berbanding 10 huruf-hurufnya di Al-Quran itu. Ketika kita membaca Alif Lam Mim, maka kita sudah mendapatkan 3 dari Alif, Lam, dan Mim. Pahalanya di sisi Allah. Akan tetapi itu tidak akan bisa mendapatkan hidayah karena tidak paham apa yang dibacanya. Iya, Ustazah, kalau misalnya kita atau orang itu hafal Al-Quran gitu ya, itu mungkin nggak dia itu berbuat buruk? Ya boleh-boleh saja, kan banyak, mohon maaf. Dia hafal Al-Quran, akan tetapi masalah maksiatnya pun dia tinggi, karena tidak bisa jadi hidayah. Jadi dengan adanya dia tidak paham tentang kandungan-kandungan ayat dari Al-Quran, mana itu larangan, mana itu perintah. Karena tidak paham itu, boleh jadi kan hawa nafsu yang di depan. Boleh jadi, mohon maaf, ketika tahfiz, ketika hafal Al-Quran, maka itu merupakan suatu kebanggaan. Akhirnya dia, ya saya kan sudah hafal, atau mungkin ada unsur riya, ada itu, wallahu a'lam. Itu ada nggak doanya Ustazah? Kita dimudahkan menghafal, tapi juga agar hafalan kita itu menjadikan kita akhlaknya juga bertambah baik, Ustazah. Ada nggak doanya tuh? Ya banyak doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah mengenai masalah keilmuan, termasuk Robi Jidni ilman nafi'an, gitu kan? Warjukni fahman wasi'an. Nah, itu. Kemudian masalah keilmuan juga, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita banyak. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Kemudian untuk membuka pemahamannya, Rabbi shrah li sadri wa yassir li durusi wa umuri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Banyak sekali, insyaallah. Kemudian untuk melaksanakan isi dari Al-Quran itu kan, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku, ini bantulah aku mohon bantuan gitu kepada Allah, ala zikrika, untuk selalu berzikir kepada Allah. Artinya ya berzikir yang membaca itu kan, termasuk salah satunya yang membaca dalam zikir itu. Kemudian wa syukrika, dan untuk selalu bersyukur setelah kami bisa, setelah kami paham. Wa husni ibadatika, maka setelah kita paham, mohon kepada Allah untuk memperbaiki ibadah. Artinya ketika kita paham kandungan-kandungan tersebut, ada motivasi untuk meningkatkan ketakwaan kita. Maka ketika seseorang itu mentadaburi Al-Quran, insya Allah dari hasil tadaburnya itu bisa meningkatkan ketakwaan, dan bisa pula imannya akan lebih baik. Seperti itu, Dok. Nanti habis kajian di-share ya, Ustazah ya. Oh, doa itu. Iya, doa-doanya tadi. Di Bulughul Maram, di juga ada. Di Bulughul Maram ya. Sharekan ya. Nanti saya share. Monggo. Baik, terima kasih. Lanjutin. Lanjut. Mbak Siapa? Mbak Tin. Ibu. Ada suaranya nggak? Ada. Ada ya? Ada. Tunggu. Quran surat Yasin ayat 77. Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani, ternyata dia menjadi musuh yang nyata. Monggo kalau mau dibaca ini apa namanya? Keterangannya. Tafsir ya? Iya. Oh, tafsir bawah ya, baik. Iya. Beralih dari uraian tentang pendustaan kaum kafir kepada Nabi Muhammad, Allah melalui ayat ini menjelaskan keniscayaan hari kebangkitan. Ayat ini turun untuk menjawab kelancangan As bin Wa'il yang menentang Rasulullah untuk membuktikan kemampuan Allah membangkitkan kembali tulang lapuk yang dibawanya. Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani. Kemudian setelah melalui berbagai proses, ia lahir ke dunia dan tumbuh menjadi manusia sempurna.
Lalu ternyata dia menjadi musuh yang nyata. Mereka berubah menjadi musuh dengan mengingkari hari kebangkitan. Sungguh, sikap ini tidak sejalan dengan akal sehat. Terus ya? Iya, boleh. Karena adanya sebagian manusia tidak percaya tentang adanya hari kebangkitan, maka pada ayat ini Allah mengingatkan mereka kepada kekuasaannya dalam menciptakan manusia sebagai bagian dari seluruh makhluknya. Ini dikemukakan dengan nada keheranan atas sikap sebagian manusia itu, yaitu apakah manusia itu tidak memikirkan dan tidak memperhatikan bahwa Allah telah menciptakannya dari setetes mani. Tetapi kemudian setelah melalui proses, ia lahir ke dunia dalam bentuk manusia sempurna. Kemudian ia menjadi orang yang bersikap memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Sikap semacam ini benar-benar tidak diterima oleh pikiran yang sehat. Apabila manusia menyadari bahwa Allah kuasa menciptakannya, bahkan dari setetes air mani, kemudian menjadikan makhluk yang paling baik di bumi ini, pastilah ia yakin bahwa Allah kuasa pula mengembalikannya kepada asal kejadiannya itu. Dan ia kuasa pula untuk mengulang kembali penciptaannya, yakni membangkitkannya seperti kehidupannya semula. Oleh karena itu, manusia tidak boleh bersikap melawan perintah Allah. Jadi menentang, maksudnya ya, menentang aturan Allah itu artinya dia menentang Al-Quran sama Sunnah. Maka ketika dia menentang Al-Quran sama Sunnah, berarti dia jauh dari rahmat Allah. Nah, ketika dia jauh dari rahmat Allah, maka itulah yang dikatakan tempatnya adalah neraka jahanam. Khalidina fiha, mereka itu kekal di dalamnya. Jadi selama dia di dunia tidak punya keyakinan akan ada hari kebangkitan, bahkan seorang tokoh pun kan mengatakan bahwa itu seolah-olah dikatakan prediksi gitu kan, dikatakan hanya kira-kira bahwa hari kebangkitan itu akan ada, padahal orang tersebut padahal orang yang mengatakan bahwa hari kiamat itu, hari kebangkitan itu ada, dia sendiri belum pernah ke sana. Sampai ada yang menuduh seperti itu gitu kata-katanya, saking tidak percayanya akan adanya hari kebangkitan. Jadi alhasil begitu dia mengucapkannya, ya kalau umpamanya habis mati ya nanti bagaimana nanti aja gitu. Jadi bukan dalam arti mati dipersiapkan hari ini, tapi justru mati bagaimana nanti. Ya kalau sudah bagaimana nanti kan Al-Quran pun sudah menjelaskan, mohon kami dikembalikan, mohon kami ditangguhkan supaya kami bisa beramal soleh. Bahkan orang yang tidak waktu di dunianya tidak sempat bersedekah, ya Allah tangguhkan, saya akan bersedekah katanya gitu. Ya ditangguhkan bagaimana? Wong ajalnya sudah selesai. La yastakhiruna wa la yastaqdimun. Tidak bisa ditangguhkan, tidak bisa dipercepat kalau memang ajal sudah waktunya. Jelas sekali. Ya, jelas. Lanjut. Delapan, Mbak Kusnul. Mbak Kusnul monitor. Ya. Surat Yasin ayat 78. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Langsung sekalian tafsirnya ini Bu Ustazah. Iya, monggo, biar lebih paham. Demikianlah keingkaran manusia kepada kami. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadian dari setetes air mani yang hina. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Jika menyadari asal kejadiannya, tentu manusia akan percaya bahwa Allah Maha Kuasa menghidupkan kembali sesudah mati. Pada ayat ini dijelaskan tentang keraguan kaum kafir
kaum kafir Mekah terhadap adanya hari kebangkitan. Mereka berpendapat demikian karena telah melupakan asal kejadian masing-masing. Mereka diingatkan bahwa Allah telah menciptakan mereka dari setetes air mani, sehingga mereka lahir berwujud manusia yang hidup dan utuh. Jika seandainya mereka mengingat dan menyadari hal ini, pastilah mereka yakin bahwa Allah juga kuasa menghidupkannya kembali sesudah mati, walaupun tulang belulang mereka sudah remuk. Sudah cukup, Bu. Ya, jadi mereka itu ya sama sekali tidak percaya dan tidak mengetahui bahwa waktu mereka berada di dunia, sebelum dia berwujud di dunia, mereka tidak ada sebelumnya. Seharusnya mereka kalau berpikir aja, akalnya digunakan dengan akal yang sehat, bahwa waktu saya sebelum begini kan saya tidak ada. Contohnya boleh jadi mungkin anak-anak juga. Kan tadinya saya tidak punya anak, sekarang ada anak. Nah, itu bagaimana proses kejadiannya? Maka itu adalah atas kuasa Allah. Nah, begitu pula, apalagi nanti kalau istilah kita kan berdaur ulang gitu, dan masih ada cikal bakal yang akan dihidupkan oleh Allah. Lebih mudah lagi seperti itu, ketimbang sama sekali dari awalnya tidak ada. Sampai seperti itu. Saking mereka tidak percayanya itu betul-betul diambil tulang dari kuburan yang sudah lapuk, kemudian ditunjukkan. Karena mereka itu tidak yakin masalah alam gaib itu. Sedangkan orang-orang yang beriman itu kan hudalil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman terhadap gaib. Nah, kalimat masalah gaibnya itu bagi mereka itu kan tidak sampai gitu. Karena kenapa? Yang digunakan oleh mereka adalah hanya akal pikiran. Kalau masalah gaib dipahami dengan secara akal, bukan secara iman, ya tidak akan ketemu gitu. Maka kita bisa percayanya, bisa berimannya karena kita sudah mendahulukan iman. Jadi apa yang difirmankan oleh Allah, masalah alam, masalah gaib, kita akan paham karena masalahnya hal-hal yang gaib seperti surga, neraka, kejadian yang ada di alam kubur sudah diperlihatkan kepada Rasulnya, kepada Rasulullah. Rasulullah kan diperlihatkan ketika sholat istisqa, mohon maaf, ketika sholat gerhana, maka ditunjukkan sorga. Maka ketika ditunjukkan sorga, Rasulullah melangkah seolah-olah ingin ngambil buahnya. Maka ketika diperlihatkan lagi neraka, Rasulullah mundur beberapa langkah. Nah, setelah selesai sholat, dikiranya para sahabat bahwa sholat gerhana itu seperti itu. Tapi ternyata bahwa Rasulullah itu ditunjukkan atau diwahyukan bisa melihat surga dan neraka. Jadi kita lebih percaya lagi, lebih beriman lagi. Jadi tambah-tambah bagi orang yang sudah beriman ketika ada kabar dari Rasulullah yang Rasulullah itu melihat dengan mata kepala, bukan mimpi gitu kan, bukan bayangan. Bukan fata morgana, tapi betul-betul Rasulullah melihatnya. Maka ketika kita mengimani itu ya iman yang berbicara, iman yang menerima kita. Iya. Dokter Dia, saya nge-share sedikit barusan ada penjelasan dari Rasulullah. Monggo. Gimana Ustaz? Dia share lagi ke aku ya? Oh, saya gabungkan ke Dokter Wiwin. Monggo, sudah Dokter Wiwin sudah saya masuk. Oh, baik. Monggo, siapa yang mau baca? Bentar ya, Ustaz. Bentar, Ustaz. Saya share lagi ke ini. Bentar. Saya stop dulu ya. Ini tentang apa ya, Ustaz? Tentang seorang yang takut kepada Allah,
sehingga dia minta dibakar. Monggo dibaca, kelihatan nggak ya? Bentar, ini saya baca, saya sharekan dulu. Oh, iya. Tidak bisa nampak ya di monitor. Bisa, Belum, sebentar. sebentar. Ya. Share screen. Ini ya. Saya baca aja ya. Iya. Iya, iya. Dari Rasulullah SAW, Huzaifah radhiyallahu anhu menjawab bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pernah ada seorang lelaki yang menjelang meninggalnya, untuk dapat hidup, ia berwasiat kepada keluarganya. Aku telah mati, maka kumpulkan. Apabila aku mati, maka kumpulkanlah kayu bakar yang banyak sekali untukku, kemudian bakarlah kayu itu. Manakala api telah menghanguskan dagingku dan membakar tulangku, maka ambillah tubuhku, lalu tumbuklah, setelah itu tebarkanlah abuku ke laut. Maka keluarganya melakukan apa yang diwasiatkannya itu, dan Allah menghimpun kembali semua abunya ke hadapannya. Kemudian Allah bertanya kepadanya, apa engkau lakukan itu? Ia menjawab, karena rasa takutku kepada engkau. Maka Allah memberikan ampunan baginya. Bah Ibnu Amr mengatakan bahwa ia pernah pula mendengar hadis tersebut dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau menjelaskan bahwa lelaki itu adalah tukang mencuri perlengkapan mayat yang telah dikubur dengan menggali kembali kuburnya. Bisa paham ya, Dr. Vivian? Monggo. Iya, jadi iya, jadi orang itu suka ngambil mencuri perlengkapan mayat yang telah dikubur. Jadi terus dia takut ketika dia mati, dia pinginnya menghilangkan diri dari Allah gitu ya, Ustazah. Tapi ternyata Allah memang maha kuasa ya, membangkitkan kembali. Ya, jadi artinya di sini kan dicontohkannya perlengkapan si jenazah. Akan tetapi ini bermakna untuk semua maksiat ya, Bu. Untuk semua maksiat, untuk segala dosa-dosa. Nah, di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa dosa kita dengan ampunan dari Allah lebih luas ampunan dari Allah. Lebih luas rahmatnya Allah. Maka ketika kita melakukan dosa apapun yang pernah kita jalankan, hendaklah kembali kepada Allah, bertobat dengan tobat nasuha. Kemarin kan kita sudah di dalam bab tobat, maka ketika kita mohon kepada Allah, insya Allah kita akan menemukan ampunan dari Allah. Kemudian rasa kita ini kan tidak mengulangi lagi, ada rasa nyesel. Kemudian kita iringi dengan ketakwaan, yaitu ketaatan kepada Allah. Insya Allah dia akan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah. Maka sebagaimana orang tadi juga melakukan itu, saking takutnya, dikira Allah itu tidak kuasa untuk menghimpun debu-debu yang disebarkan. Ya di laut yang menurut logika kan tubuh yang sudah hangus, yang sudah menjadi abu disebarkan kemana-mana, kan kita tidak bisa apa-apa melihat itu, hanya sebatas debu itu. Tapi di situ Allah Maha Kuasa, menunjukkan di sini kekuasaan Allah. Betapa Allah Maha Kuasa. Tadi kan yang dibawa yang pertama dalam tafsirnya tulang yang sudah lapuk diambrul-ambrulkan itu dihambur-hamburkan, tapi ini lebih halus lagi, debu, dan ditebarkannya ya ke laut, ke daratan. Sampai seperti itu, dihimpun lagi oleh Allah menjadi bentuk tubuh yang seperti kita rasakan ini, dinormalkan lagi. Kemudian akhirnya ya dimasukin ruhnya ke dalam tubuh tersebut. Apa yang Anda lakukan setelah itu? Dia menjawab, saya saking takutnya kepada Allah, katanya gitu. Jadi di situ masih ada keyakinan, ada rasa takut kepada Allah atas perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Akhirnya oleh Allah diampuni. Karena kenapa? Ada rasa takut tadi. Ini bagi orang yang kafir, yang betul-betul militan kafirnya, dia tidak punya rasa takut kepada Allah.
menantang Allah gitu. Akhirnya ya Allah murka, dimasukkan ke dalam neraka, bukan mendapatkan ampunan, malah dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Monggo. Ada yang belum paham? Ada pertanyaan? Jadi Allah itu memang sangat maha pengampun, asal kita itu percaya betul pada Allah ya. Ya, kita harus makanya di situ hendaklah kamu melaksanakan ketakwaan kepada Allah hatta yakal yakin, sehingga datanglah kematian kepadamu. Jadi di situ yakal yakin, datang kepadamu yakin, artinya datang kepadamu kamu bisa melihat kasat mata apa yang dijanjikan oleh Allah. Nerakanya kamu nanti akan bisa melihat, surganya pun akan kamu bisa lihat gitu. Maka untuk mempersiapkan ketika kita nanti menggigil dan ya sudah rasa bagaimana nanti. Nah, maka persiapanlah sekarang untuk kita kembali kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan mohon rahmatnya kepada Allah. Maka di hadis disebutkan kita bahwa hambanya itu masuk surga bukan disebabkan amal, tapi disebabkan rahmat Allah. Nah, yang akan mendatangkan rahmat Allah kepada seorang hamba ketika si hamba itu taat dan takwa. Di keterangan lain bahwa takwa itu artinya dia mentaati aturan-aturan Allah. Kemudian para ulama mengatakan bahwa taat kepada Allah itu yaitu melaksanakan apa yang diperintah dan menjauhi larangannya. Kemudian dia bersabar ketika dia melaksanakan kedua aturan Allah tersebut. Ketika kita beribadah, sabar kita melaksanakan ibadah sampai seperti bulan Ramadan kan kita nahan haus, nahan lapar, tapi kita sabar nunggu maghrib tiba. Nah, begitu pula ketika kita maksiat, maka kita menjauhinya dengan penuh kesabaran. Ya Allah gitu. Sebenarnya saya mau melakukan itu, tapi ini merupakan larangan dari Engkau. Astagfirullah, kita terus berusaha jihad untuk menjauhkan diri dari hal yang maksiat itu. Itu merupakan ketaatan kita. Nah, di situ rahmat Allah datang kepada kita, itulah yang akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita dihimpun di dalam surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa siksa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ada ya cerita-cerita kayak gitu ya. Saya tuh masih terheran-heran loh, ya Allah, ternyata detailnya semua itu dikisahkan ya. Iya, betul. Makanya makin kita menggali ilmu, makin kecil apa yang telah kita dapatkan. Maka makin takut malah kita terhadap siksanya Allah. Nah, ketika kita sudah merasa takut akan siksanya Allah, kemudian di situ akan timbul, akan hadir pelaksanaan untuk taat kepada Allah. Yakin saya. Iya. Lanjut, Ustazah. Ini berapa? 79 ya? 19. Gedein dulu. Oke. 79 ya? Ita monitor, Ita. Adi, ya. Baca ya, Pak ya. Ya. Ini 79 saya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk. Monggo. Ini Silakan mau dibaca tafsirnya, monggo. Untuk menjawab pertanyaan mereka, katakanlah wahai Nabi Muhammad, bahwa yang akan menghidupkannya kembali setelah hancur luluh ialah Allah yang telah menciptakannya pertama kali, baik menciptakan untuk pertama kali maupun menghidupkan kembali manusia yang telah mati adalah hal yang sangat mudah bagi Allah, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk ciptaannya. Pada ayat ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menjawab pertanyaan orang-orang tersebut di atas.
dengan mengatakan bahwa yang akan menghidupkan tulang-tulang lapuk itu kembali menjadi manusia yang hidup dan utuh adalah Allah yang dahulu telah menciptakannya pada kali yang pertama, dan tidak ada menjadi ada adalah yang pertama kali dari tidak ada menjadi ada. Allah Maha mengetahui semua makhluk ciptaannya. Bagi manusia, mengulang suatu perbuatan lebih mudah daripada melakukannya pertama kali. Akan tetapi bagi Allah menciptakan sesuatu pertama kali sama saja mudahnya dengan mengulanginya, karena Allah Maha berkuasa. Jadi kalau kita yang kedua, yang ketiga kan lebih mudah. Kalau bagi Allah yang pertama, yang kedua, yang ketiga pun Allah tetap maha segala-galanya. Tidak ada batas kekuasaannya bagi Allah. Ya, dengan adanya keterangan seperti ini kita makin yakin bahwa setelah hancur badan kita ini menjadi tulang belulang, dagingnya pun sudah tidak ada, maka Allah sangat mampu untuk menghidupkan kita. Nah, ketika kita hidup, tidak seperti ayam hidup, dalam arti ayam hidup ketika dia mati ya sudah, tidak diminta pertanggungjawaban. Tapi ketika manusia itu dihidupkan lagi di hadapan Allah, disitulah ada 4 pertanyaan. Tidak, Rasulullah bersabda, tidak akan bergeser seorang hamba nanti di alam mahsyar sebelum dia ditanya dari 4 perkara. 1, umurmu dipakai apa? Tentu masalah umur itu berkaitan dengan waktu dan kesehatan kita, sudah pasti itu. Dipakai apa kesehatan kita, dipakai apa senggangnya waktu kita ini. Itu kan tinggal menghisab kita masing-masing, apakah kita sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Allah sampaikan kepada kita. Kemudian dalam masalah ilmumu dipakai apa. Kemudian tentang kesehatanmu dipakai apa. Kemudian tentang masalah hartamu, dari mana dan dikemanakan. Semuanya oleh Allah akan ditanya. Maka ketika lolos pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Allah, insya Allah dia akan mulus masuk surga dengan selamat, tanpa siksa, tanpa hisab. Tapi ketika pertanyaan itu dijawab oleh orang yang memang waktu di dunianya itu dia melupakan ayat-ayat Allah, bahkan dia itu bawa harap sendiri, bahkan ingin orang-orang yang beriman itu hancur dan mereka belokkan dari jalan Allah, dahsyat nanti. Semoga kita diselamatkan oleh Allah. Ini aslinya dulu tulang itu enggak, tulang yang dibawa siapa tadi itu, As bin Wa'il itu enggak dihidupkan ya, enggak dihidupkan lagi sama Allah, tapi cuma Rasulullah disuruh jawab begitu ya? Ya, iya betul, tidak dihidupkan. Kalau kita ingin tahu masalah Allah menghidupkan di dunia, yaitu waktu orang-orang Bani Israel, di situ ada orang yang dibunuh oleh saudaranya, tapi tidak mengaku saudaranya itu membunuh. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menyembelih seekor sapi betina, sebagian dari dagingnya itu dipukulkan kepada jenazah, maka jenazahnya itu hidup lagi. Dan itu disaksikan oleh mereka, cara mereka hidupnya itu, gitu kan. Jadi kun fayakunnya di situ. Tentu melalui sistem ya, yang kita tidak disebutkan di situ rincian sistemnya. Tapi orang-orang Bani Israel melihat, itu satu. Yang kedua, Nabi Isa menghidupkan orang yang telah mati. Sudah sekian tahun, kemudian itu jenazah diambil lagi, maka dihidupkan oleh Allah. Dan yang jelas lagi tentang kisah Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim ingin melihat Allah, maka Allah bertanya, apakah kamu belum yakin? Katanya itu, tidak percaya. Maka kata Nabi Ibrahim, tidak ya Allah, saya ini percaya sekali dan yakin, akan tetapi supaya tenang hati kami, kata hati saya, kata Nabi Ibrahim. Maka ketika itu, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, kemudian kamu sembelih, kamu cincang, akhirnya 4 burung itu jenis-jenisnya yang 4 jenis itu dihancur dulu kan, kecil-kecil potong-potong. Ya silahkan, oleh kamu dibagi-bagi menjadi 4. Di gunung ini, di bukit ini, bukit ini. Maka ketika Nabi Ibrahim itu sudah selesai tugas yang diberikan oleh Allah, coba kamu panggil, kata Nabi Ibrahim.
maka si burung-burung tadi, namanya burung tadi yang patut dipanggil, dengan segera burung itu datang kepada Nabi Ibrahim. Maka di situ Nabi Ibrahim lebih jelas lagi terhadap Allah, jadi lebih yakin lagi. Nah, itu merupakan tadabbur untuk kita bahwa Allah ketika menghidupkan tanpa lama pun payah. Yeah. Oke, lanjut ya satu ya. Ada sebuah hadis ya yang diberikan oleh Rasulullah mengenai yang barusan saya sampaikan. Saya kirim. Ya, Dr. Wiwin, monggo dibuka lagi. Kirim ya. Monggo dibaca, siapa yang mau baca? Dr. Wiwin? Ya, Mau saya ya, monggo. Kelihatan? Kelihatan. Siapa yang baca? Mbak, Aku ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hai hamba-hambaku, kalian semua berdosa terkecuali orang yang aku maafkan. Maka mohonlah ampunan kepadaku. Tentu aku mengampuni kalian. Dan kalian semua miskin, kecuali orang yang aku beri kecukupan. Sesungguhnya aku Maha Pemurah, Maha Agung, Maha Kaya. Aku melakukan apa saja yang kukehendaki. Pemberianku hanya satu kata, dan azabku hanya satu kata. Apabila aku menghendaki sesuatu, sesungguhnya aku hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Kayak aku nih ya. Iya. Monggo ulang. Jadi iya ya. Jadi semua orang ini berdosa, semua orang ini miskin. Hanya orang yang dapat ampunan itu yang dimaafkan, dibebaskan, orang yang diberi rizki, diberi kecukupan itu yang kaya itu ya. Makanya kenapa rizki itu menjadi hak Allah itu ya. Betul. Nah, di sini ini merupakan tauhid rububiyah namanya. Ketika kita mengimani tentang tauhid rububiyah, artinya bahwa yang mengatur hidup dan kehidupan kita ini adalah Allah, bukan semata-mata hasil kita. Jadi ketika kita bisa lancar di dalam masalah pencarian rezeki, maka itu adalah pertolongan dari Allah. Kita bisa sehat, kita bisa paham tentang rezeki yang kita Halo? Ya, halo? Halo? Ya, siapa? Ya. tauhid uluhiyah dan tauhid nama dan sifat-sifat Allah. Jadi sebetulnya apa sih tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah itu? Tauhid itu artinya kan mengesahkan hanya Allah. Uluhiyah, apa yang kita sembah itu hanya Allah lah semata-mata, tidak kepada selain Allah dalam hal kita menyembah. Yang kedua, tauhid rububiyah itu bahwa yang mengatur hidup dan kehidupan kita ini adalah Allah, yang mengatur langit dan bumi, yang mengatur isinya, semuanya adalah Allah. Yang mengatur jagat raya ini adalah Allah. Jadi kita
tidak menceng di dalam tauhid ini bahwa selain Allah ada yang ikut campur. Sementara kan fenomena kebanyakan manusia, bahwa di sini adalah tempat ini ada yang menunggu, atau sawah ini bisa subur karena ada penunggunya dan lain-lain sebagainya, sehingga dikasih sesajen-sesajen. Nah itu berarti dia sudah menyimpang dari tauhid rububiyah. Kemudian husna dan sifat-sifatnya kita mengetahui bahwa Allah memiliki sifat ini, kemudian kita tahu, kita paham tentang Asmaul Husna itu, makna daripada kandungan Asmaul Husna. Begitu, Dok. Oke. Oh iya. Jadi tauhid itu ada 3 tadi ya, berarti ya kesimpulannya ya. Ya. Tauhid rububiyah itu, tauhid uluhiyah itu adalah yang berkaitan dengan menyembah ya. Menyembah itu yang harus disembah ya Allah aja, nggak ada yang lain. Terus kalau tauhid rububiyah itu tentang hal yang mengatur ya, hal yang mengatur kehidupan ini, yaitu Allah, nggak ada yang lain lagi. Oke, terus tauhid yang ketiga yang nama-nama Allah itu tadi ya. Walah, ya, paham. Ketika kita sudah istiqomah di dalam tauhid tadi, insya Allah akan ridho kepada kita. Iya, lanjut Ustazah. Nah, monggo kembali ke Yasin. Iya. Wiwin, ya. Oh ini habis ini berakhir ya sampai 83 ya. Yasin ayat 80, yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Maka seketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu. Tuhan yang akan menghidupkan kembali tulang belulang yang tersebut, yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang semula berupa pohon yang basah dan hijau. Begitu kayu itu kering, maka ketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu dan dapat mengambil manfaat dari api itu. Pada ayat ini disebutkan bahwa Allah juga memerintahkan Rasul-Nya untuk menjelaskan kepada orang-orang musyrik tersebut bahwa yang akan menghidupkan kembali adalah Allah yang telah menciptakan untuk mereka api yang menyala dari kayu yang semula merupakan pohon yang basah dan hijau, tapi kemudian kayu itu sehingga dapat menyalakan api. Dalam kehidupan sehari-hari, orang Arab telah mengetahui bahwa ada beberapa jenis kayu yang jika digeserkan antara satu dengan yang lainnya akan membersihkan api. Semua diciptakan Allah untuk manusia agar mereka bisa menghangatkan badan, memasak, menggunakannya untuk penerangan, dan berbagai kebutuhan lainnya. Pemberian contoh ini merupakan hal yang cukup jelas bagi mereka yang sehari-hari menggunakan kayu putih. Kita mengira bahwa tulang-tulang yang sudah lapuk itu telah menjadi dingin dan kering, tidak dapat lagi menerima kehidupan, sebab kehidupan ini panas. Padahal sehari-hari mereka menyaksikan bahwa kayu yang sudah lapuk dan dingin dapat menimbulkan panas dan menghidupkan api. Bukan kayu yang masih basah dan daun, ada juga yang dapat. Menurut kajian ilmiah, api di sini dapat saja diinterpretasikan sebagai energi. Dalam tumbuhan memang terjadi proses pemanfaatan energi matahari untuk mengubah bahan ambil tumbuhan menjadi energi. Penjelasan mengenai terjadi perubahan energi tersebut yang disebut sebagai proses fotosintesis adalah dari banyak bagian tumbuhan, salah satu yang terpenting adalah adanya kloroplas yang terdapat pada daun. Pada kloroplas ini terdapat ribuan klorofil atau butir hijau daun. Dan dalam bahasa Al-Quran dikenal dengan nama Al-Qadir, bahan hijau. Dua ayat di atas menyinggung keberadaan klorofil yang berwarna hijau, yaitu dalam surat Al-An'am surat 6 ayat 99 dan peran matahari di dalam menjalankan pabrik hijau ini yang terdapat dalam surat At-Takwir surat 81 ayat 17 sampai 20. Sel tumbuhan sebagaimana sel manusia atau binatang menggunakan secara langsung energi matahari. Tumbuhan mengubah energi
matahari menjadi energi kimia, simpannya dalam bentuk nutrien dengan cara yang khusus. Proses ini dinamakan fotosintesis. Sel berwarna hijau ini hanya dapat dilihat. Ini adalah satu-satunya bukti yang dapat ditemukan energi matahari dalam bentuk bahan organik. Sebagaimana diuraikan di atas, maka tumbuhan adalah makhluk yang sangat dan paling penting untuk kelangsungan kehidupan makhluk lainnya. Samping menghasilkan bahan makanan, proses fotosintesa yang dilakukan tumbuhan juga menghasilkan oksigen. Oksigen adalah bahan nafas bagi semua makhluk hidup, termasuk manusia dan binatang. Demikian, tetaplah Allah memberikan contoh. Bahkan bukan hanya kayu yang kering saja dapat menyalakan api. Kayu yang masih hijau dan basah pun dapat juga dijadikan kayu api. Sebaliknya, tulang-tulang yang dapat menerima kehidupan bukan hanya tulang-tulang yang segar, tetapi tulang-tulang yang sudah lapuk pun dapat menerima kehidupan dengan kekuasaan Allah. Masya Allah. Nah, di sini katakan tafakur ya. Artinya kita berpikir, maka orang-orang yang memiliki akal pikiranlah yang akan bisa menerima ayat-ayat Allah. Maka ketika kita menggunakan siapa ini yang menjadikan, jadi kembalinya siapa yang menjadikan proses-proses seperti ini, ya kita kembali kepada Allah. Nah, ketika kita yakin kembali kepada Allah, itu yang dikatakan tauhid rububiyah, bahwa tidak ada yang kuasa terhadap hal yang seperti ini kecuali Allah. Maka udah dijawab oleh hadis tadi yang bahkan jadi debu tadi kan, dijadikan jadi debu itu dihimpun lagi oleh Allah sehingga dijadikan tubuh sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini. Ditanya kenapa kamu seperti itu, maka aku takut kepada Allah. Itu lebih jelas lagi untuk menjawab bagi orang-orang yang tidak percaya tentang hidup-kehidupan di akhirat nanti. Cuman kenapa mereka makin keras hatinya menolak atas kebenaran Allah? Karena mereka jauh dari Al-Quran. Mereka itu jauh dari kitabullah sehingga dia tidak paham. Akhirnya ya penolakannya seperti itu. Cuman ngaku aja dia Islam ngomongnya. Tapi Islam tidak sesuai dengan aturan-aturan Allah. Ya itulah bisa dikatakan Islam apa? Bagaimana, Dok? Luar biasa ya, Allah itu bersabda itu dengan perumpamaan-perumpamaan yang seperti ini ya. Ustaz. Tidak ada tafsir, saya pasti nggak ngerti kenapa kok dikatakan tentang api dari kayu yang hijau gitu. Ya. Maka ketika prosesnya bahkan dari yang hijau setelah digesek lama akhirnya kan menimbulkan energi panas. Maka dari situ percikan api keluar. Atau kalau secara tidak langsung ketika kita kayu bakar, dan itu asalnya dari yang hijau, kemudian lapuk-lapuk mengering, kena sinar matahari pun mohon maaf, kalau namanya itu sensitif, insya Allah akan menimbulkan api juga. Banyak. Untuk apa Allah memberikan contoh-contoh seperti ini? Untuk membuka hati manusia supaya manusia itu kembali ke dalam jalan Allah. Tujuannya apa? Misinya itu apa? Untuk supaya manusia itu selamat di dunia dan selamat di akhirat. Dia mendapatkan maslahat dunia dan akhirat. Sayangnya Allah itu di situ, Rahman Rahimnya Allah. Cuman banyak manusia yang memang mau disayang Allah gitu, bahkan menentang. Nah, gitu. Monggo, bagaimana? Jadi Allah ngasih penjelasan itu ngasih ilmu juga ya, dosen gitu ya. Iya. Iya. Maha. Iya. Walah. Kalau ada ulama yang menjabarkan ini menafsirkan nggak paham gitu ya. Dalam saya boleh komentar sedikit. Ini luar biasa kayak anunya ya, ayat ini. Jadi saya berpikiran Islam itu memberikan harapan yang sangat
tinggi sekali, bahkan manusia pun tidak bisa berpikir seperti tadi. Tidak mungkinlah kayu yang hijau itu bisa menjadi api ya, atas kuasa Allah ya, atas kuasa Allah, sehingga itu bisa menjadikan api, kan begitu ya. Jadi itu seperti meletakkan harapan yang luar biasa kepada manusia, bahwa kita itu bergantung pada Allah, itu jaminannya ya yang itu tadi, yang mungkin tidak mungkin bisa mungkin ya. Seperti itu, luar biasa. Ya. Masalahnya gini, makanya di Al-Quran itu untuk mentadaburi Al-Quran itu orang yang dikasih akal. Nah, di situ ulul albab namanya itu, orang yang memiliki akal. Jadi dia menggunakan akal sehatnya itu betul-betul untuk bertafakur terhadap ciptaan-ciptaan Allah. Maka ketika dia bertafakur dan kemudian hasil dari tafakurnya itu menghadirkan kekuasaan Allah, yaitulah tambah yakin dan tambah yakin, disitulah iman dan ketakwaannya itu makin bertambah dan makin takut kepada Allah. Jelas. Maka tidak ada yang paling benar selain kita pulang. Jelas, Rasulullah tidak perkataan yang benar kecuali kita bulog, dan tidak ada hidayah yang paling benar kecuali adalah hidayah yang diberikan oleh Allah lewat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis. Monggo Dokter Dia, bagaimana? Iya. Ustazah, ini 3 ayat yang terakhir dibaca semua nggih? Iya, monggo. Iya, supaya jelas. Siapa ini? Mbak Susi? 3 ayat langsung ya, 81 sampai 83 nggih. Dan bukankah Allah menciptakan langit dan bumi, mampu menciptakan kembali yang serupa itu, jasad mereka yang sudah hancur itu. Benar, dan Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui. Sesungguhnya urusannya apabila Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan. Monggo, Bu. Paham. Iya. Nanti kelanjutan ayat sebelumnya tadi ini ya, diperjelas di sini ya. Sekali ini kita sebagai hambanya Allah sangat rindu. Kadzalika nufasilul ayati la'allahum yarji'un, kata Allah. Kami menjelaskan ayat-ayat di dalam Al-Quran ini la'allahum, supaya kalian itu kembali kepada Allah. Jadi ketika kita mendapatkan apapun dalam yang nikmat dan tidak nikmat, semuanya itu kembali kepada Allah. Kita dikasih nikmat, alhamdulillah ya Allah, ini adalah karunia darimu, bukan semata-mata kemampuan atau pinteran aku. Begitupun ketika kita mendapatkan musibah, maka kita yakin bahwa musibah ini dari Engkau. Ketika kita ilmunya musibah, Allah, saya ini merasa sakit ringan ataupun sakit fisik kita ataupun sakit metafisik, adanya ketersinggungan, tapi kita bisa mengendalikan hawa nafsu, sabar dalam menghadapi ujian itu. Maka ketika seorang mukmin tadi bersabar, maka akan gugurlah dosa-dosanya. Maka di sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah, saya takjub sekali kepada apa yang dilakukan oleh orang yang beriman. Jadi semuanya membawa kebaikan dan kebaikan, sehingga duri yang menempel atau menancap di kakinya, maka itu pun akan menjadi penggugur bagi dosa-dosa. Ketika ilmu seperti itu pasti yang akan kita sombongkan. Jelas ya, Dok?
Ya, ya, ya. Nah, Ustazah, ini kan Yasinnya sudah selesai. Cuman pertanyaannya, itu kenapa ya Yasin itu kok selalu dibaca, banyak orang yang bacanya setiap Kamis, terus atau banyak orang baca itu kalau untuk jenazah itu dalilnya apa ya? Ya, ini saya tunjukkan dalil-dalilnya di sini. Kan saya ini bisa share sebentar ini ya. Bahwa mereka membaca seperti itu. Lengkap ya Yasin ini isinya ya. Betul. Saya share gimana ini? Sebentar. Kurang kuat. Ada orang yang mengatakan barang siapa yang membaca pada malam ya Jumat, ini banyak, mana yang saya pilih. Ya. Sampaikan, coba. Bisa, sebentar. Monggo Dokter Dia ini ada saya share. Monggo silahkan di WA. Ya. Di WA Wiwin. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Ari, telah menceritakan kepada kami Muktamir dari ayahnya, dari seorang laki-laki dari ayahnya, dari Maksal ibnu Yasar radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-Qur'an adalah Al-Quran dan merupakan puncaknya. Disebutkan bersamaan dengan tiap ayatnya sebanyak 80 malaikat dan ayat yang mengatakan Allah tidak ada Tuhan melainkan yang lagi terus mengurus makhluknya. Al-Baqarah 255 dikeluarkan dari bawah arash. Maka aku hubungkan atau aku gabungkan dengan surat Al-Baqarah ayat tersebut. Yasin adalah kalbu Al-Quran. Tidak sekali-kali seseorang membacanya karena mengharapkan pahala Allah dan hari dan melainkan diberikan ampunan baginya. Bacakanlah surat Yasin buat orang-orang mati kalian. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Imam Nasa'i di dalam kitab Al-Yaum wal Lailah melalui Muhammad ibnu Abdul A'la dan Mu'tamir ibnu Sulaiman dengan sanad yang sama. Itu berarti hadis sahih ya, sahih ya. Ini. WA yang keduanya barusan. Ustazah nanti nomor saya.
telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibnu Fadl, telah menceritakan kepada kami Zaid ibnu Habab, telah menceritakan kepada kami Humaid Maki, Maula keluarga Al-Qamah, Atta ibnu Abu Rabbah dari Abu radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya sesuatu itu mempunyai kalbu, dan kalbu Al-Quran adalah surat Yasin. Kemudian Abu Bakar Al-Bazar mengatakan, kami tidak pernah orang yang meriwayatkannya selain Zaid Umar. Jadi orang merujuknya ke dalam hadis-hadis yang hadis ini tidak tercantum di dalam kesohihannya masih pertanyakan, maka orang berburu-buru untuk menerima pahala seperti itu. Ya ini alasan-alasannya yang dokter dia tanyakan tadi. Tapi sebetulnya ini belum masih dipertanyakan sohihnya ya. Seandainya hadis ini sohih, pasti di dalam Muslim ataupun Bukhari sudah ada. Ada ya. Selain itu disebutkan ini adalah tingkatannya dhaif atau lemah. Walah, iya. Ya, dengan adanya melihat segi fadilah, segi keutamaan, maka orang yang malah merinci keutamaan keutamaan membaca surat Yasin. Keutamaan ini dan ini terus sampai ratusan itu keutamaannya. Kemudian dirujukannya siapa yang akan keutamaan seperti ini, gitu kan? Nah, sedangkan yang kita jadikan rujukan itu adalah Rasulullah. Tapi di situ Rasulullah tidak mensabdakan, tidak berkata seperti itu. Nah, ini dari mana gitu? Mudah-mudahan kita dikasih obat oleh Allah bahwa yang benar itu benar, bahwa yang tidak benar itu tidak benar. Jadi ketika kita membaca dari awal surat Al-Fatihah sampai Anas, insya Allah Yasin, Al-Mulk, kemudian Al-Kahfi, semuanya akan terbaca dan semua itu akan menentukan itu aja, Dok. Dibaca pun tidak apa-apa ya. Ya. Dan ya namanya sebagian dari Al-Qur'an ya udah pasti dapat pahala. Ya, pasti dapat pahala. Cuma enggak segitu-gitu amat kayak gitu, itu masih ya sudah baik begitu saja ya. Nah, ternyata ketika kita pahami dari awal surat Yasin sampai akhir, sangat dahsyat sekali kandungan makna dari ayat demi ayat. Maka ketika kita paham, di situ menunjukkan betapa besarnya kekuasaan Allah. Dan bahwa anggota badan kita ini akan menjadi saksi semuanya di hadapan Allah, gitu kan? Dan kemudian sebelumnya itu kan sudah kemarin disebutkan bahwa Yasin ini atau peringatan yang ada di dalam Al-Quran ini mangkana hayyan liyung ziro mangkana hayyan di ayat 70-nya surat Yasin ayat 70, liyung ziro mangkana hayyan wa yahiqul qawlu alal kafirin. Monggo dibaca ulang oleh di nomor 70 aja. Agar dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Ya. Jadi dengan adanya Al-Quran ini, Nabi Muhammad untuk memberi peringatan kepada orang yang mau menerima ayat ini. Maka di sini kalimat hayyan bagi orang yang hidup. Kemudian ditafsirkan yang hidup itu adalah yang hidup hatinya. Kalimat yang hidup hatinya berarti dia punya pilihan bahwa Al-Quran inilah yang akan menjadikan cahaya bagi hatinya sehingga hidup hatinya itu akan menjadi beku dan tidak akan menjadi keras. Artinya beku dan keras itu dia menolak
peraturan-peraturan Allah. Tapi ketika hati kita hidup, dia otomatis ya maka insya Allah dia akan bisa menerima mana perintah Allah yang harus dilaksanakan dan mana larangan Allah yang harus dijauhi. Monggo, Dr. Diah bagaimana? Ya. Ya, sudah. Alah, masih untung saya ini diberi Hidayah, alhamdulillah. hidayah. Iya. Kita dan termasuk saya pun pencari ilmu. Panjenengan mencari ilmu, saya pun mencari ilmu. Sampai kapan? Sampai kita diwafatkan oleh Allah. Mudah-mudahan ketika kita wafat, husnul khotimah, mendapatkan ampunan dan mendapatkan rahmat dari Allah, yaitu surga. Amin. Belajar itu harus terus ya, Ustazah ya. Ya, tidak ada hentinya. Artinya kita belajar yang akan mendapatkan manfaat untuk akhirat kita. Ya tiada lain, yaitu kita mentadaburi Al-Quran sama Sunnah. Ketika kita mentadaburi Al-Quran, semua kehidupan ini akan terbuka dan akan kita paham. Apalagi kalau umpamanya dengan hal-hal dan disiplin ilmu tersendiri, insya Allah ketika kita mempelajari dan itu akan terbuka ketika kita sudah mendapatkan basic Al-Qurannya. Bahkan itu lebih paham lagi kita bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bagaimana? Ya, paham, Ustazah. Sampai di sini apa? Kalau tidak ada Iya. Ya, cukup Ustazah. Terima kasih banyak. Allah membuka hati kita untuk selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga waktu ketika kita mencuri, iman kita semakin meningkat dan ketakwaan kita semakin bertambah. Allah pilih kita sebagai hamba yang ditetapkan oleh kebaikan. Artinya Rasulullah bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki seorang hamba itu baik, maka Allah akan memberi pemahaman dalam agama. Mudah-mudahan kita termasuk pilihan Allah. Amin ya rabbal alamin. Qouli hadza astagfirullah li wa lakum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur Ustazah. Terima kasih. Saya stop